Pemerintah Kota atau Pemkot dan DPRD Kota Makassar menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Fakta Integritas Anti Korupsi pada kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang digelar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia di Balai Kota Makassar, Rabu 15 Oktober. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifudin, Wakil Wali Kota Alia Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Andi Zulkifli, serta pimpinan perangkat daerah. Dari unsur legislatif hadir Ketua DPRD Kota Makassar Supratman, Wakil Ketua DPRD Soharmika, Ketua Komisi B Ismail, Komisi Astri Sulkarnain, dan Komisi D Dr. Fahrizal Ar-Rahmah Husain. Turut hadir pula Wakil Ketua KPK Republik Indonesia Johanis Tana, bersama Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 Edi Suryanto yang memberikan arahan strategis terkait implementasi pencegahan korupsi di daerah. Penandatanganan Fakta Integritas ini menjadi simbol nyata sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin atau API menegaskan bahwa langkah pencegahan korupsi tidak boleh hanya sebatas slogan, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan dan perilaku birokrasi sehari-hari. Gubernur Sulbar Suardi Duka menggelar rapat koordinasi atau rakor bersama para bupati se-Sulawesi Barat dalam rangka mengoptimalkan fiskal daerah untuk pembangunan daerah tahun anggaran 2026 di ruang oval lantai 3 kantor Gubernur Sulbar Rabu 15 Oktober. Rakor ini dirangkaikan dengan penandatanganan antara Pemprov Sulbar dengan Pemkab Se-Provinsi Sulbar dan BPJS Kesehatan Kedeputian 9 tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional bagi peserta bukan pekerja dalam rangka Universal Health Coverage atau UHC di Provinsi Sulawesi Barat. Gubernur Sulbar Suardi Duka pada kesempatan itu menekankan bahwa apapun kebijakan pemerintah pusat tentu pihaknya siap menerimanya. Suardi Duka menjelaskan pemotongan dana transfer ke daerah kurang lebih hampir 1 triliun per provinsi tentunya sangat berdampak juga di 6 kabupaten. Meski demikian, Gubernur Suardi Duka memastikan beberapa sektor pelayanan dasar akan tetap dipertahankan seperti pendidikan dan kesehatan. Demikian juga dengan sektor kesehatan, pihaknya tetap berkomitmen bersama 6 bupati di Sulbar saling bergotong royong untuk bisa mempertahankan Sulawesi Barat tetap menyandang predikat Universal Health Coverage atau UHC cakupan JKN. Kalangan legislatif di DPRD Kota Makassar menyoroti rencana pemerintah kota atau Pemkot Makassar yang akan mengadakan 1 unit ambulans laut pada 2026 dengan anggaran sekitar 1,9 miliar rupiah. Program ini dinilai inovatif dan dibutuhkan bagi masyarakat di wilayah kepulauan, namun Dewan mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada pengadaan sarana, melainkan juga memperhatikan kesiapan fasilitas dan tenaga medis di lapangan. Anggota dari Komisi D DPRD Makassar, Mukhlis Misbah menilai, inisiatif tersebut merupakan langkah maju dalam pemerataan layanan publik khususnya di sektor kesehatan. Ia mengapresiasi perhatian Pemkot terhadap kebutuhan warga kepulauan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi medis menuju rumah sakit di daratan utama. Menurutnya, keberhasilan pengadaan ambulans laut tidak hanya diukur dari keberadaan kapal itu sendiri, tetapi juga dari fungsi dan kesiapan sistem pendukungnya, mulai dari fasilitas kesehatan di pulau hingga koordinasi rujukan antar wilayah. Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Makassar Dr. Fahrizal Ar-Rahman menyebut, pengadaan 1 unit ambulans laut dengan anggaran hampir 2 miliar rupiah itu masih tergolong realistis, mengingat kondisi geografis Makassar yang memiliki sejumlah pulau berpenghuni. Universitas Fajar atau Unifa melalui UPT Pusat Karir menggelar kegiatan MODA atau Masa Orientasi Dunia Kerja bertajuk Siap Kerja, Siap Berkarir, Membangun Diri untuk Sukses Profesional pada Senin 13 Oktober 2025 di Ballroom Edelweiss Unifa. Kegiatan ini ditujukan untuk membekali calon wisudawan atau wisudawati agar siap menghadapi dunia kerja dengan etika, mental, dan profesional yang kuat. Acara terselenggara atas kerjasama antara Unifa dengan Telkomsel, BFI Finance, dan Mayura Group. Acara dibuka secara resmi oleh Deputi Rektur 2 Bidang Administrasi dan Keuangan, Dr. Dinar SEMSI CTA ACPA,
yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kesiapan karakter dan kemampuan non-akademik bagi para calon wisudawan. Sementara itu, Kepala UPT Pusat Karir, Dr. Zaryanti Zainuddin, STMT, turut mendampingi kegiatan dan menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya kampus dalam memfasilitasi transisi mahasiswa menuju dunia kerja yang kompetitif. Melalui kegiatan Moda 2025 ini, Unifa menegaskan komitmennya untuk mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga meniti karir dengan profesionalisme dan integritas yang tinggi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong penguatan gizi anak usia dini melalui gerakan Gemar Makan Telur atau Gemar yang melibatkan 10.000 anak usia 2-7 tahun dari seluruh kabupaten atau kota. Langkah ini menjadi bagian dari upaya penurunan angka stunting dan memperkuat ketahanan gizi anak sejak dini. Sebanyak 400 anak mengikuti kegiatan ini secara langsung di Istana Tamalate, Kabupaten Goa, Selasa 14 Oktober 2025, sementara ribuan anak lainnya terhubung secara daring dari 24 daerah lain di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini digagas oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi bagian dari intervensi gizi melalui pendekatan berbasis edukasi dan kampanye konsumsi pangan bergizi. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan pentingnya intervensi gizi sejak usia dini sebagai bagian dari strategi membangun generasi yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Kepala Dinas Sosial Sulsel Abdul Malik Faisal menyebutkan bahwa sasaran kegiatan ini adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu yang secara ekonomi rentan terhadap masalah gizi. Menurut Abdul Malik, konsumsi telur yang terjangkau dan tinggi protein bisa menjadi solusi praktis dalam memperbaiki kualitas asupan harian anak-anak.